Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Mui and His Project. Dan kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita saya tentang perjalanan saya di negara Jepang. Dan kali ini saya akan membahas tentang perjalanan saya di kota Osaka, Kobe, Kyoto, dan Nara. Pada hari keempat, saya check out dan menitipkan koper saya di hotel, kemudian bergegas menuju ke kota Kobe. Kota Kobe ini berada di pinggiran laut ya, dan terkenal sekali dengan daging termahal di dunia karena dagingnya katanya di sana enak-enak. Ya, bagaimanakah rasanya daging termahal di dunia? Mari kita coba. Ya, setibanya di kota Kobe, tujuan pertama saya adalah menuju ke Ikuta Jinja. Ikuta Jinja itu merupakan salah satu kuil tertua yang ada di kota Kobe. Jaraknya tidak terlalu jauh dari stasiun Kobe ya, bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja. Dan inilah gerbang dari Ikuta Jinja. Seperti apa di dalam? Mari kita simak videonya. Menurut saya kuil ini cukup menarik ya, karena dia berdiri di antara megahnya bangunan-bangunan yang ada di kota Kobe, dan kurang lebih saya menghabiskan waktu 30-45 menit untuk mengelilingi kuil kuno yang satu ini. Baik, setelah puas mengelilingi Ikuta Jinja, saya bergegas untuk mencari makan siang, dan saya ingin mencoba sekali daging Kobe ya, daging yang terkenal termahal di dunia ini, dan saya penasaran seenak apakah daging Kobe tersebut. Nah, saya memilih Stickland Kobe ya, sebuah restoran daging Kobe yang berada di lantai 6, dan seperti inilah menunya, dan memang benar-benar mahal menurut saya. Nah, daging-daging tersebut dimasak di depan kita ya, dan jadi kita bisa menyaksikan langsung bagaimana proses pembuatan makanan yang akan kita santap pada siang hari itu. Nah, sebatas informasi, karena saya datang bukan pada musim liburan, jadi tidak perlu mengantri untuk masuk ke restoran satu ini, karena biasanya restoran ini sangat ramai sekali dan kita mengharuskan reservasi beberapa hari sebelumnya untuk datang ke restoran yang satu ini. Nah, ini adalah penampakan dari daging Kobe yang sedang dimasak yang akan saya santap pada siang itu. Seperti apa rasanya? Kita tunggu dulu proses pembuatannya. Oke, dagingnya sudah selesai dimasak. Nah, sekarang mari kita coba santap bagaimana rasanya. Nah, untuk kondimen yang disediakan ya, ada seperti ini. Ada sayur-sayuran dan daging Kobe itu sendiri. Kemudian juga diberikan beberapa salad ya, dan juga bumbu-bumbu yang lainnya. Dan yang paling penting ada nasi di sini. Dari tingkatan daging Kobe yang disediakan, saya memilih yang termurah, dan waktu itu sekitar harganya kalau dirupiahkan sekitar 600.000.
bagaimana rasanya, dan ternyata rasanya memang enak sekali. Selesai santap siang, saya mampir sejenak ke Chinatown yang ada di Kobe, dan situasi saat itu sangat ramai sekali. Tidak banyak yang saya lakukan di sana, saya hanya berkeliling saja, dan seperti inilah kurang lebih kondisi Chinatown yang ada di Kobe saat itu. Nah, perjalanan berikutnya saya melanjutkan ke area Kobe Harborland ya, yaitu sebuah daerah pelabuhan, dan seperti namanya, daerah ini berada di pinggir laut. Nah, saat itu sebenarnya saya ingin menyaksikan atau mengunjungi Kobe Tower, dan sayang sekali saat itu Kobe Tower sedang dalam renovasi. Dan seperti inilah penampakan daerah Kobe Harborland. Nah, setelah puas seharian di kota Kobe, saya memutuskan untuk kembali ke Osaka untuk mengambil koper saya, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kota Kyoto. Sesampainya di stasiun Kyoto, saya bergegas untuk menuju hotel yang akan saya tinggali untuk beberapa hari ke depan. Dan hotel yang saya pilih adalah Annex Kyoto Tower. Dari stasiun Kyoto, saya tinggal berjalan kaki mengikuti arahan Google Maps ya, dan menyeberangi jalan ini, kemudian akan terlihat nyata hotel yang akan saya tempati untuk beberapa waktu ke depan. Nah, ini adalah lobi dari Kyoto Tower Hotel Annex, dan ini adalah beberapa amenities yang disediakan, yang free flow yang bisa kita ambil sepuasnya ya, untuk kita bawa ke kamar. Ya, ada mulai dari kopi teh, ada masker, sikat gigi, dan lain-lainnya. Oke, ini adalah kamar yang akan saya tempati kurang lebih untuk 3 malam ke depan. Nah, seperti inilah kondisi atau gambaran kamar yang saya tempati pada Kyoto Tower Hotel Annex ini. Ya, inilah kamar dari Kyoto Tower Annex Hotel. Ya, dikasih twin lagi. Oke, padahal saya sendiri kasihnya twin. Kita lihat view-nya. Oke, bisa lihat Kyoto Tower guys. Menarik bukan? Oke, sekarang kita cek fasilitasnya. Yang pasti ada safe deposit box. Ya, ada kettler. Ada kulkas kecil ya, kosong. Ya, ada kursi buat makan, ada televisi, kasurnya seperti ini ya. Kemudian kita lihat kamar mandinya. Oke, seperti inilah kamar mandinya. Ya, yang pasti kita dapat handuk. Untuk toiletries karena tidak ada, kita jadi dari awal sudah ngambil dari lobby dan itu gratis ya. Yes, seperti inilah penampakan dari Hotel Kyoto Tower Annex di Kyoto. Bye-bye. Oke, dan ini adalah amenities yang bisa kita ambil di lobby ya. Mereka menyediakan banyak sekali, kita bisa ambil, feel free ya. Ada alat pencukur ya, kemudian ada cleansing oil, ada sikat gigi, ada buat kumur-kumur ya, obat. Kemudian ada masker juga ya, dan kita dapat diskon untuk masuk ke Kyoto Tower sebesar 400 yen Jepang ya. Setelah hari yang panjang, saya memutuskan untuk makan malam dengan ramen
ya, dan saya tidak menyangka kalau porsinya sebesar ini dan sebanyak ini dan harus saya selesaikan seorang diri. Dan untuk rasa, yes, tetap menyenangkan dan enak sekali. Oke, setelah makan malam saya menyempatkan jalan-jalan sebentar di sekitar hotel saya, dan secara tidak sengaja saya menemukan atau menjumpai Higashi Honganji Temple. Ini pun salah satu kuil yang sangat besar sekali yang ada di kota Kyoto, dan sayangnya saat malam hari sudah tutup, jadi saya tidak bisa mengunjunginya. Mungkin akan saya kunjungin esok harinya. Ya, cukup sekian untuk hari keempat, dan kita akan lanjutkan petualangan saya pada hari kelima di negara Jepang di kota Kyoto. Ada apa saja? Mari kita saksikan videonya. Oke, selamat datang kembali, dan masuk hari kelima. Rute saya kali ini adalah ke Fushimi Inari dan juga kota Nara. Nah, pagi-pagi sekali saya kembali menuju stasiun Kyoto, dan saya akan menuju ke stasiun Inari karena tujuan pertama saya adalah ke Fushimi Inari, ya, salah satu kuil yang sangat terkenal sekali di kota Kyoto, dan banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke kuil yang satu ini. Nah, ini saya sudah tiba di stasiun Inari, dan kuilnya itu sendiri tepat berada di depan stasiun Inari, jadi tidak perlu banyak jalan kaki ya, karena lokasinya sangat strategis sekali. Welcome to Fushimi Inari Shrine. Ya, karena saya datang masih pagi banget, jadi kondisinya saat itu masih sepi sekali, tidak terlalu banyak wisatawan yang datang. Ya, seperti inilah gerbang utama dari Fushimi Inari Shrine, ya, atau kuil Fushimi Inari. Nah, untuk area di kuil ini ternyata sangatlah besar, jadi setidaknya kita butuh waktu 1-2 jam mungkin untuk mengelilingi area kuil ini, karena di belakang kuil ini masih ada atraksi-atraksi lainnya, dan ada bukit atau gunung yang bisa kita naikin. Cuman saat itu saya tidak naik sampai ke puncak karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Seperti apakah gambaran dari kuil Fushimi Inari itu sendiri? Nah, saksikan saja video ini sampai habis, oke? Welcome to Fushimi Inari Shrine in Kyoto, Japan. Dan setelah berpuas diri di area Fushimi Inari Shrine, saya melanjutkan perjalanan ke kota Nara.
dan saya berangkat dari stasiun Inari langsung menuju ke stasiun Nara, dan saya menggunakan JR Hokuriku Arch Pass untuk menggunakan moda transportasi yang ini, dan itu sudah ditanggung oleh pas tersebut. Oke, welcome to Nara City, ya, kota yang terkenal karena banyak rusa liar yang lalu lalang di kota Nara. Nah, destinasi yang akan saya tuju adalah Todachi Temple dan teman-temannya, kemudian ke Nara Park. Dari stasiun Nara, saya berjalan kaki kurang lebih sekitar 10 menit. Ya, memang agak jauh, tapi pemandangan yang disuguhkan oleh Nara City ini juga sangat-sangat mengesankan, jadi tidak terasa berjalan kaki sejauh itu. Nah, ini adalah atraksi pertama yang saya jumpai, yaitu Kofukuji Temple yang ada di kota Nara. Nah, ini sebenarnya area yang sangat besar sekali, dan di area ini terdiri dari beberapa kuil, ya, dan salah satunya adalah Kofukuji Temple tadi. Nah, kebetulan saat itu kita tidak bisa masuk ke dalam. Saya tidak tahu kenapa alasannya, apakah ada hari istimewa atau bagaimana, tapi melihat dari sisi luar saja area ini sudah sangat-sangat mengesankan sekali. Dan yang ini adalah Todachi Temple, ya, salah satu kuil yang terkenal juga di kota Nara. Oke, kemudian saya melanjutkan ke Nara Park, ya, atau ke taman kota di Nara, dan di sini kita banyak sekali jumpai rusa-rusa lalu lalang di kota ini dan di area ini. Dan kalau teman-teman ingin memberikan makanan pada rusa, pastikan teman-teman memberikan makanan berupa crackers yang dijual di daerah-daerah sini, dan diharapkan tidak memberikan makanan lain selain cracker yang mereka sediakan. Oke, waktunya pulang, dan saya sempat melihat antrian panjang tentang kue mochi yang satu ini, dan saya pun penasaran seenak apakah kue mochi ini sehingga banyak sekali orang yang mengantri untuk membeli. Oke, kembali lagi ke kota Kyoto dan kembali ke Higashi Honganji Temple. Nah, karena malam sebelumnya saya datang, kondisi sudah tutup karena memang sudah malam hari, dan ini adalah situasi kuilnya saat sore hari dan masih dibuka sampai, kalau saya tidak salah, jam 5 sore. Dan areanya juga sangat besar sekali. Saya pun sempat masuk ke area kuilnya, namun sayang di dalam kuil kita tidak bisa mengabadikan baik foto maupun video. Setelah makan malam, saya sempat mampir ke Sento atau pemandian umum yang ada di Jepang, dan mohon maaf kita tidak bisa mengabadikan video maupun foto di dalam Sento atau di pemandian tersebut. Jadi hanya sampai di gerbangnya saja. Oke, masuk hari ke-6 masih di kota Kyoto. Rute saya berikutnya adalah Arashiyama Bamboo Forest. Namun pagi harinya saya masih sempat untuk lari pagi mengelilingi daerah dekat-dekat hotel saya. Oke, sudah ada di stasiun Kyoto, kemudian saya menuju ke daerah Arashiyama Bamboo Forest. Untuk ke stasiun mana nanti teman-teman bisa cek rutenya dari Google ataupun aplikasi yang ada di Jepang. Nah, setibanya di stasiun Arashiyama, saya langsung menuju ke hutan bambu yang sangat terkenal sekali ya di kalangan wisatawan. Dari stasiun saya berjalan kaki kurang lebih sekitar 10 sampai 12 menit mungkin.
Ya, jaraknya memang sedikit agak jauh dari stasiun, tapi masih wajar, masih bisa dijangkau dengan berjalan kaki melalui rumah-rumah warga yang ada di sana. Nah, setelah melalui rumah-rumah warga, akhirnya saya tiba di Arashiyama Bamboo Forest. Jadi masuk jalan-jalan kecil seperti ini, dan inilah penampakan dari Arashiyama Bamboo Forest. Karena saya masih pagi, jadi tidak banyak turis yang datang. Jadi waktu saya kembali dari tempat ini, ya, agak siangan begitu, turis sudah sangat banyak sekali dan jalanan ini sudah hampir penuh oleh wisatawan. Setelah puas di area Arashiyama Bamboo Forest, saya melanjutkan perjalanan ke Togetsu Kyo Bridge atau jembatan yang cukup terkenal di daerah Kyoto. Dan sebelumnya kita akan melewati daerah perbelanjaan ini. Ini merupakan salah satu tempat untuk berbelanja souvenir ataupun makanan-makanan ringan. Dan perjalanan menuju ke Togetsu Kyo Bridge dari Arashiyama Bamboo Forest mungkin memakan waktu jalan kaki sekitar 5 menit mungkin. Ya, 5 menit mungkin ya. Nah, itu dia jembatannya, Togetsu Kyo Bridge. Inilah pemandangan di sekitar Togetsu Kyo Bridge, dan airnya nampak jernih sekali dan nampak segar sekali. Hasrat ingin mandi di sungai muncul tiba-tiba, namun itu tidak diperbolehkan ya. Oke, waktunya kembali ke Kyoto. Nah, sesampai di stasiun Kyoto, karena waktu masih panjang, saya memutuskan untuk naik bus menuju ke Kiyomizu-dera Temple, salah satu kuil yang terkenal juga di daerah Kyoto dan terkenal juga ramai sekali karena mereka di sana terkenal buat foto-foto ya dengan menggunakan pakaian tradisional Jepang, dan kalau kita beruntung kita akan menemui geisha yang ada di sana. Nah, dari halte bus yang saya turunin untuk menuju ke Kiyomizu-dera Temple ini, perjalanannya juga masih menanjak, jalan kaki ya, menanjak kurang lebih sekitar 5 menit untuk mencapai puncaknya. Dan di sini sangat ramai sekali karena mungkin karena sudah sore hari, banyak sekali wisatawan di sini yang bisa kita temui dari berbagai macam negara. Nah, ini adalah Kiyomizu-dera Temple, ya, salah satu kuil terkenal yang ada di kota Kyoto. Bagaimana gambarannya? Saksikan saja video ini sampai habis.
Nah, saat perjalanan kembali menuju ke halte bus, kita akan melalui jalan yang sama, dan di sepanjang jalan tersebut banyak sekali toko souvenir ataupun toko makanan-makanan ringan yang bisa kita singgahi hanya untuk sekedar mampir atau membeli oleh-oleh. Nah, sebatas informasi bahwa di stasiun Kyoto itu tergabung dengan sebuah mall, dan saat malam hari saya berkunjung ke sana, dan ini adalah salah satu pemandangan yang ada di stasiun Kyoto ya. Nah, seperti inilah bentuknya. Baiklah, cukup sekian petualangan saya pada kali ini ya, dan kita akan melanjutkan petualangan-petualangan berikutnya di negara Jepang. Jadi jangan lupa untuk tunggu video berikutnya, video yang bagian ketiga. Dan bagi teman-teman yang berkenan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun saya ini, Moe and His Project. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.